Halo XT People, kami dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Kedokteran Sivik Jakarta, program studi Sistem Informasi Angkatan 2022 dalam mata kuliah wajib program studi Analisa dan Perancangan Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Tiawan Eskom Mkom. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai studi kasus analisis dan perancangan sistem informasi perpustakaan Primakara. Kami dari kelompok 1. Oke, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan saya Desa Interdosari dengan NIM 08. Oke, kita masuk ke presentasinya. Nah, jadi halo teman-teman semuanya. Jadi kenalin, aku Imade Arya Diguna, bisa dipanggil Arya sebagai ketua dari kelompok 1. Nah, jadi di sini aku bakal menjelaskan tentang apa sih yang akan kita bahas dalam presentasi video kali ini. Nah, jadi dalam presentasi kali ini kita ada 3 pokok bahasan tentang analisis perancangan sistem informasi perpustakaan Primakara. Yang pertama ada latar belakang. Di latar belakang ini ada rumusan masalah, tujuan, dan juga metode. Kemudian yang kedua ada proyek-proyek kami tentang hasil dari diskusi kami dari masing-masing teks sendiri. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dari apa yang telah kita buat. Nah, lanjut di latar belakang. Nah, jadi di kampus kita di STIMIK Primakara itu terdapat ada satu fasilitas yang bernama Bookspace. Nah, Bookspace atau nama lainnya bisa kita kenal sebagai perpustakaan. Nah, jadi Bookspace atau perpustakaan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan tugas akhir mahasiswa, dari mana hingga proposal, skripsi yang dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa kita itu sendiri. Nah, selain dari itu, mahasiswa juga dapat menggunakan Bookspace ini untuk mencari referensi terkait tentang program studi, mata kuliah, pelajaran, untuk melakukan suatu penelitian yang akan ia lakukan. Nah, jadi di perpustakaan kita ini, proses catat-mencatat di database itu masih bersifat manual, dalam artian masih terlibatnya orang atau petugas yang langsung terjun ke dalam sistem tersebut. Nah, di mana mahasiswa itu harus memperlihatkan identitas saat mereka meminjam buku. Nah, dari latar belakang tersebut muncullah 3 rumusan masalah diantaranya. Yang pertama, sistem pengembangan apa sih yang diperlukan pada Bookspace atau perpustakaan Primakara? Kemudian yang kedua, metode apa sih yang paling tepat digunakan untuk menyelesaikan studi kasus yang terdapat di Bookspace STIMIK Primakara? Kemudian yang ketiga, dari beberapa tahap yang ada dalam metodologi, tahapan mana saja sih yang akan kita gunakan? Nah, adapun tujuan dan manfaat dari kita melaksanakan proyek ini adalah yang pertama, kita dapat belajar mengembangkan sistem Bookspace di STIMIK Primakara agar jauh lebih efisien dan juga efektif. Kemudian yang kedua, kita juga dapat mempelajari metodologi-metodologi yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah dalam sistem. Kemudian yang ketiga adalah sebagai tugas akhir mata kuliah perancangan sistem informasi. Perkenalkan, nama saya Diputu Wanda Cewi Candi dengan NIM 06. Sebelum masuk ke penjelasan implementasi tas, izinkan saya menjelaskan metode yang kami gunakan dalam melakukan analisa dan perancangan sistem informasi perpustakaan STIMIK Primakara. Jadi metode yang kita gunakan yaitu metode Agile. Jadi saya akan menjelaskan apa sih itu metode Agile. Metode Agile adalah metode pengembangan perangkat lunak atau software yang dilakukan secara alternatif dan bertahap. Metode ini memungkinkan pengambilan keputusan dalam menghadapi perubahan pada perangkat lunak sesuai kebutuhan klien dan kondisi pasar. Agile merupakan salah satu jenis SDLC atau Software Development Life Cycle dan berfokus pada pengguna akhir. Jadi, dalam metode ini, proses development dan testing berjalan secara beriringan, sehingga metode Agile menjadi efektif dan fleksibel. Selain itu, metode ini dapat disesuaikan dengan mudah ketika terjadi perubahan. Next, kita akan menjelaskan implementasi yang pertama. Yang pertama ada studi kasus, analisis, dan perancangan perpustakaan Primakara. Yang dimana masalah yang berkaitan dengan studi kasus ini adalah tentang prosedur peminjaman serta pengembalian buku. Yang kedua, metode. Metode ini memiliki kelebihan dalam hal proses pengerjaan perangkat lunak yang memerlukan waktu yang cenderung lebih singkat, namun metode ini memiliki kekurangan akhir adalah pada perubahan yang bisa dilakukan secara kapanpun sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan yang ketiga, tools. Tools yang sekiranya akan kami gunakan adalah StarUML atau Visio karena aplikasi ini sangat direkomendasikan, terlebih lagi kami lebih familiar dalam menggunakan tools yang satu ini. Yang tas yang kedua,
Pada Bookspace di Mekara belum menggunakan kartu anggota perpustakaan sebagai bukti fisik pinjaman buku. Kartu ini juga dapat digunakan sebagai tanda pengenal dari sang pemustaka selain identitas lain seperti KTM dan name-tag bagi staf. Manfaat dari pengembangan sistem ini adalah memberikan keefektifan serta efisiensi dalam prosedur peminjaman buku. Selanjutnya, menganalisa tahapan dalam metode Agile, apa saja yang akan kami gunakan yakni hanya plan, develop, test, review, dan launch. Alasan kami tidak menggunakan tahapan desain dan juga deploy, karena menurut kami kedua tahapan tersebut dapat digabungkan menjadi satu agar menjadi tahapan yang lebih relevan dalam studi kasus kami. Ini terdapat chart diagram, bisa dilihat di layar. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Anak Gung Darmodika dengan NIM 220101. Dengan di sini saya akan menjelaskan task 3, yaitu ada sistem, informasi, dokumen, dan prosedur. Di mana sistemnya itu yang pertama ada di sini ini masih pakai manual ya. Manual itu karena masih ada proses masih pakai manajemen manusia lah dalam administrasinya, kurang lebih seperti itu. Untuk informasinya di sini saya ketersediaan buku, nama pegawai, staf, jadwal perpustakaan, peminjaman, pengambilan serta kategori buku. Nah, dan selanjutnya adalah ada dokumen. Nah, dokumen ini ada juga KTM bagi mahasiswa, name tag bagi staf, untuk meminjam, buku administrasi, peminjaman dan pengembalian buku serta arsip buku. Dan yang keempat ada prosedur. Nah, sedangkan prosedur ini yang jadi salah satu contohnya yakni prosedur peminjaman buku yang meliputi pemustaka, datang ke perpustakaan atau Bookspace, dan kemudian melapor ke petugas, dilanjutkan dengan menunjukkan identitas yang berkaitan dengan sang pemustaka. Kemudian sang pemustaka ini mengisi daftar kunjungan tersebut. Setelah itu sang pemustaka masuk dan mengambil buku pilihannya mereka. Setelah mendapatkan pilihan buku, lalu kembali ke depan. Nah, sekarang teks 4, yaitu teks 4 ini adalah berbentuk gambaran diagram yang telah kelompok kami buat. Dan berikut contohnya. Dan berikut adalah gambaran DPN diagram dari kelompok kami. Halo, perkenalkan nama saya Maria Syamat Widianova Diuria dengan NIM 2201010059. Pada tahap berikutnya ini akan dilakukan revisi setelah mendapatkan review dari dosen pengampu mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Berikut BPM yang telah kami buat setelah mendapatkan review serta revisi. Pada tahap ini ada penambahan, yaitu pada database, di mana database ini akan berfungsi untuk menyimpan data dan juga menyimpan informasi yang akan di-input. Oke, baik, kita masuk pada task 6, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Ada 3 kebutuhan fungsional. Yang pertama, sistem dapat menggantikan identitas KTM atau nama tag dalam peminjaman buku. Yang kedua, sistem dapat membantu sang pemustaka yang lupa membawa identitas diri dalam peminjaman buku. Dan yang ketiga, sistem dapat membantu menampilkan daftar ketersediaan buku agar sang pemustaka dapat mengetahui buku apa saja yang tersedia. Berikutnya, kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, ada keamanan. Terdapat menggunakan CCTV di ruangan buku. Yang kedua, kebutuhan untuk menyediakan password untuk sistem aplikasi dan database. Pada kemudahan, terdapat tata letak yang jelas dan mudah dipahami. Yang berikutnya, antarmuka pengguna yang sederhana dan mudah untuk membantu pengguna menavigasi sistem perpustakaan. Berikutnya ada ketersediaan. Terdapat 2 ketersediaan. Yang pertama, ketersediaan staf perpustakaan selama jam kerja kampus. Yang kedua, sistem manajemen perpustakaan yang tersedia selama jam kerja kampus dan dapat diakses melalui internet pada waktu tertentu. Berikutnya, sumber daya.
terdapat dua sumber daya. Yang pertama, koleksi buku, jurnal, majalah, dan sumber daya referensi lainnya yang diperbarui secara teratur. Yang kedua, akses sumber daya elektronik seperti basis data, akademik, jurnal online, dan revisi lainnya. Oke, jadi kita akan masuk ke kesimpulan. Jadi, kesimpulannya dari studi kasus yang kami ambil dengan lokasi yakni perpustakaan atau bookspace TIMIK Primakara adalah sistem yang perlu dikembangkan adalah tingkat keamanan dengan menghadirkan kartu anggota perpustakaan sebagai bukti fisik identitas yang dapat menggantikan KTM maupun NEMTEK sang pemustaka ketika mereka lupa untuk membawa identitas terkait. Selain itu, hadirnya kartu anggota perpustakaan dapat sebagai alat pengingat batas waktu peminjaman agar sang pemustaka dapat mengingat batas waktu pengembalian buku dan dapat meminimalisirkan terjadinya denda. Dari metode yang kami ambil adalah studi kasus yakni metode Agile. Namun dari tahapan yang ada kami tidak menggunakan semuanya. Berikut tahapan metode Agile apa saja yang akan kami gunakan yakni pertama yakni plan, kemudian develop, test, review, dan launch. Alasan kami tidak menggunakan tahapan desain dan juga develop karena menurut kami kedua tahapan tersebut dapat digunakan menjadi satu agar menjadi tahapan yang lebih relevan dalam studi kasus kami. Iya, presentasi dari kelompok 1. Maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan presentasi. Jangan lupa like, komen, dan share video ini dan apabila ada pertanyaan bisa melalui kolom komentar. Akhir kata, kami akan tutup dengan sebuah pantun. Dan kekasih bersama Bunda, berjalan-jalan membawa permen. Terima kasih atas perhatian Anda. Thank you, and jangan lupa like dan komen.